Oke, baik ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke median ya. Jadi kemarin kita mau belajar modus. Kalau modus itu adalah angka yang sering muncul ya pada data itu. Nah, sekarang kalau median disebut juga nilai tengah ya. Jadi nilai yang terletak di paling tengah dari data tersebut. Nah, di sini ada dijelaskan ada 5 tahapan yang harus dilakukan untuk memahami median atau nilai tengah ya. Yaitu apa aja? Mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Sekarang kita lihat yang mengamati. Pengamatan 1, cermati data berikut ya. Diketahui umur Udin, Siti, Beni, Dayu, dan Edo sebagai berikut. Oke, nah di sini kita lihat Udin 12 tahun, ya, Siti 11 tahun, Edo 13 tahun, Dayu 11 tahun, dan Beni 12 tahun. Nah, di sini apa sih yang pertama kita lakukan ya? Hitung dulu ya, hitung dulu banyak data ada berapa. Oke. Ada berapa? Banyak data ada berapa? Kita lihat. Udin, Siti, Edo, kemudian Dayu, dan Beni. Jadi ada berapa orang? Ada berapa? Ada 5 ya, 5 data. Oke, hitunglah banyak data di atas. Ada 5. Oke. Apakah yang kedua ya? Apakah banyak data termasuk bilangan ganjil atau genap? Nah, 5 itu termasuk bilangan ganjil atau genap? Oke, good. Ganjil ya kalau 5. Terus, bagaimana cara mengurutkan data terkecil hingga terbesar? Nah, jadi kalian sudah tahu nih ada ini ganjil, dan seperti biasa data itu diurutkan dulu dari mulai angka yang terkecil. Ini ada 12, 11, 13, 11, 12. Cari angka yang paling kecil ya. Siap berapa? 11 kan? Nah, oke. Terus bagaimana? Data keberapa yang berada di posisi paling tengah? Ya, nanti kita bisa lihat. Data keberapa yang berada di posisi paling tengah. Bagaimana menentukan nilai tengah? Jika banyak data adalah ganjil. Oke. Nah, oke, di sini ada pengamatan yang kedua. Kalau tadi yang pertama itu ada, kita hitung dulu ya. Hitung dulu banyak data. Ada Udin, Siti, Edo, Dayu, Beni, dan Meli. Ada pendatang baru ya, Meli. Nah, di sini jumlah data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini termasuk bilangan ganjil atau genap? Oke, bilangan genap ya kalau 6. Yang pengamatan 1 ada 5 atau bilangan ganjil, pengamatan 2 ada 6 atau bilangan genap. Oke, kita lanjut dulu. Seperti tadi, nanti perhatikan berapa banyak data? 6. Bagaimana cara mengurutkan data terkecil hingga terbesar? Diurutkan dulu ya. Nanti perhatikan data keberapa yang berada pada posisi paling tengah ya. Bagaimana menentukan nilai tengah jika banyak data adalah genap? Oke, kita perhatikan dulu. Nah, di sini Ayu menanya, berikut contoh pertanyaan tentang median. Bagaimana cara mengurutkan data? Yang kedua, bagaimana menentukan median suatu data? Yang ketiga, buatlah data tentang umur 10 orang teman. Itu nanti ya. Oke, kita lihat dulu ke pengamatan 1. Ini tadi ya, yang pengamatan 1 yang 5 orang tadi. Banyak data pada pengamatan 1 ada 5. Karena terdiri dari 5 orang, yaitu Udin, Siti, Beni, Dayu, dan Edo. Sedangkan banyaknya data itu termasuk ganjil karena 5 merupakan bilangan ganjil. Paham ya? Jika umur mereka diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka mereka akan berganti posisi sebagai berikut. Ya, yang tadinya nih Udin dulu, terus Siti, terus Edo, ya. Kalau diurutkan dari yang terkecil itu akan menjadi seperti ini. Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Edo. Jadi umur yang paling kecil dulu ya, atau angka yang paling kecil dulu.
diurutkan 11, 11, 12, 12 dan 13. Nah, dari sini urutan 5 orang setelah diurutkan yaitu 11, 11, 12, 12, 13. Data pada posisi paling tengah adalah berapa? Data posisi paling tengah ada 12. Coba lihat. Data paling tengah adalah 12 tuh ya, paling tengah. Oke. Nah, itulah yang disebut dengan median. Jadi bilangan 12 merupakan median data tersebut karena paling tengah. Paham ya? Oke. Sekarang kita lihat pengamatan kedua tadi. Pengamatan 2 itu adalah yang ini, yang ada 6 orang ya, yang jumlahnya genap. Oke. Nah, pengamatan yang kedua, Meli yang berumur 11 tahun ikut ke dalam kelompok. Meli ya, jadi ada 6 orang nih. Banyak data termasuk genap karena bilangan 6 merupakan bilangan genap. Kemudian umur mereka diurutkan ya dari terkecil sama seperti tadi. Oke. Nah, akhirnya dapatnya seperti ini. Setelah diurutkan, Dayu, Meli, Siti tuh yang 11 tahun, yang paling kecil. Kemudian Udin 12, Beni 12, dan Edo 13 tahun. Nah, karena di sini datanya ada 6 orang, kalau yang ganjil tadi kan mediannya enak ya, pas banget 1 orang. Yang tengah-tengahnya. Sekarang kalau jumlah datanya ada 6, berarti mediannya, nah ini ya, median itu di antara Siti dan Udin. Dayu, Meli, Siti 3 orang. Kesananya juga 3 kan, Udin, Beni, Edo. Berarti mediannya di tengah-tengah. Gimana cara ngambilnya? Nah, sedangkan median itu kan harus yang paling tengah. Ini berarti di antara Siti dan Udin ya. Median itu antara Siti dan Udin. Nah, ini mediannya. Bagaimana caranya? Ya. Oke, ini data yang tengah tadi yang 2 ini 11 dan 12 itu dijumlahkan. 11 tambah 12 baru dibagi 2. Di sini ada penjelasannya. Karena banyak data berjumlah genap sehingga data dibagi menjadi 2. Data yang dibagi 2 adalah posisi tengah data tersebut. Letak median dapat diketahui seperti gambar di atas. Oke. Nah, banyak data adalah genap. Median adalah rata-rata data ketiga dan keempat. Nah, ini ya. Oke. Jadi, berapa tuh? Yang tengah-tengah antara Siti dan Udin, tambahin aja. 11 ditambah 12 baru dibagi 2 ya. 11 tambah 12 dibagi 2. Hasilnya 23 dibagi 2. Hasilnya adalah 11,5. Oke, jadi median dari data di atas adalah 11,5. Oke, paham ya? Jadi median ini intinya adalah nilai tengah. Perhatikan setiap datanya harus diurutkan dulu dari mulai yang terkecil. Jadi jangan sampai acak-acakan, datanya ya diurutkan dulu. Nah, kemudian setelah diurutkan baru dilihat apakah ganjil atau genap. Kalau ganjil berarti yang paling tengah, sedangkan kalau genap yaitu ditambahkan nanti yang tengahnya, yang seperti tadi ini nih, Siti dan Udin, tengahnya itu tinggal dijumlahkan 11 tambah 12 dan dibagi 2. Paham ya? Nanti ditulis yang pentingnya, nanti Ibu share ya mana yang harus ditulis, dan nanti kerjakan latihannya. Oke? Yuk, assalamualaikum.